Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Kumalasari, dosen tetap dari program studi Sarjana Terapan Teknik Konstruksi Fakultas Teknik Universitas Pekalongan. Dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu tugas dosen dalam Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu dalam bidang pengajaran. Di program studi D4 Teknik Konstruksi, saya mengajar salah satu mata kuliah yaitu Geomatika. Geomatika merupakan salah satu mata kuliah yang wajib dalam program studi D4 Teknik Konstruksi yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa. Nah, pemahamannya seperti apa? Yang pertama tentang poligon, yang kedua tentang kontur, dan yang ketiga yaitu pemetaan. Nah, untuk mata kuliah Geomatika memiliki 3 SKS. SKS-nya sebanyak 3, di mana yang 2 SKS adalah SKS tatap muka dan 1 SKS itu SKS praktikum. Dan mata kuliah Geomatika diberikan pada semester 4. Untuk mata kuliah Geomatika itu sendiri merupakan salah satu mata kuliah penting di program studi D4 Teknik Konstruksi. Kenapa? Karena mata kuliah Geomatika ini dapat mendukung mata kuliah lain seperti perancangan bangunan, kemudian ada mata kuliah juga konstruksi bangunan dan konstruksi jalan raya. Nah, untuk CPL mata kuliah Geomatika itu disesuaikan dengan visi keilmuan prodi, yaitu ada sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Untuk sikap, yaitu mampu menerapkan sikap bertanggung jawab, disiplin, beretika, dan bekerja sama dalam pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, itu untuk sikap. Kemudian untuk pengetahuan, yang pertama, mampu menerapkan konsep dasar sains dan rekayasa, serta memanfaatkan perkembangan teknologi terbaru untuk menyelesaikan permasalahan dalam bidang konstruksi dengan memperhatikan referensi teknis yang berlaku secara nasional maupun internasional. Dan yang kedua, mampu menyelesaikan permasalahan rekayasa konstruksi dengan memanfaatkan bidang ilmu lain secara interdisipliner ataupun multidisipliner, serta dengan memperhatikan faktor-faktor ekonomi, kesehatan dan keselamatan publik, kultural, sosial, dan kelestarian lingkungan. Itu untuk pengetahuan. Sedangkan untuk keterampilan umum, yang pertama, mampu menerapkan pemikiran logis, mandiri, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahlian yang bermutu dan terukur. Kemudian yang kedua, mampu menerapkan sikap kepemimpinan dalam menyelesaikan permasalahan, mengembangkan jejaring dan bertanggung jawab atas pencapaian hasil kinerja kelompok yang terukur melalui proses evaluasi diri maupun kelompok kerja. Nah, yang terakhir tentang keterampilan khusus, itu yang pertama mampu menganalisis perancangan teknis rinci bangunan berdasarkan dokumen kontrak terhadap pelaksanaan di lapangan yang tepat mutu sesuai dengan standar konstruksi yang berlaku. Kemudian yang kedua, mampu berkomunikasi secara lisan dan tulisan serta secara efektif dengan menggunakan berbagai sarana yang tepat. Itu tadi adalah CPL dari mata kuliah Geomatika. Nah, yang diharapkan nanti dari mata kuliah Geomatika ini, mahasiswa itu mampu untuk menghitung perhitungan planimetris yang merupakan itu adalah salah satu pengantar dari Geomatika. Kemudian mahasiswa juga mampu menganalisa pengukuran jarak langsung dan tachimetri. Kemudian mampu menjelaskan bagian-bagian dari waterpass, kemudian teodolit, di mana dua alat ini adalah yang digunakan dalam mata kuliah Geomatika atau dalam pengukuran atau surveying. Dan tidak hanya itu, mahasiswa juga diharapkan mampu untuk mengoperasikannya hingga benar-benar mampu untuk membuat semacam poligon terbuka, kemudian poligon tertutup yang hasilnya nanti dapat didemonstrasikan atau dapat membuat peta situasi. Itu untuk harapan dari mata kuliah Geomatika. Nah, untuk bentuk pembelajarannya itu ada luring, di mana luring itu ada dua konsep. Yang pertama adalah di kelas dan yang kedua adalah di luar kelas. Nah, untuk yang di luar kelas ini dalam bentuk praktikum tadi.
Nah, untuk metode pembelajaran itu menggunakan Project Based Learning atau PJBL, di mana Project Based Learning ini dalam bentuk dalam bentuk praktikum geomatika, di mana mahasiswa diberikan proyek. Salah satu proyek contohnya adalah penyusunan peta situasi dalam bentuk tugas besar. Nah, tugas besar ini nanti dikumpulkan sebelum ujian akhir semester. Jadi sebelum ujian akhir semester dilakukan, mahasiswa harus menyelesaikan proyek ini, yang nanti endingnya atau akhirnya itu adalah mahasiswa mendapatkan semacam kartu puas, atau kartu puas itu bisa dibilang adalah SIM, surat izin mengikuti ujian kalau kami bilang gitu ya. Dan hasil dari tugas besar ini, dari proyek mahasiswa ini, itu menjadi salah satu komponen nilai selain UTS, kemudian selain UAS, selain kehadiran dan keaktifan gitu. Nah, PJBL ini juga diberikan ke mahasiswa itu di luar. Jadi setelah praktikum dilakukan, kemudian mahasiswa dikasih proyek sebagai penyusunan peta situasi. Nah, itu nanti di dalamnya itu mahasiswa ditugaskan untuk bagaimana cara membuat poligon, kemudian poligon tertutup, kemudian juga poligon terbuka. Nah, sampai pembuatan peta situasi. Gitu. Terus untuk metode pembelajaran dari mata kuliah geomatika. Gitu. Demikianlah perkenalan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk proses pembelajaran mata kuliah geomatika dapat dilihat di video berikut. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi, Bu. Renyah sekali ya paginya gitu. Oke, sebelum kita mulai kuliah hari ini, kita doa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Monggo ketua kelasnya, Mas Fahri, dimulai. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita doa dulu. Doa mulai. Doa selesai. Amin. Oke, terima kasih Mas Faris selaku ketua Komting ya. Kemudian lanjut hari ini seperti biasa, kita akan membahas tentang yang namanya geomatika. Kalau minggu kemarin kita sudah membahas tentang kontrak perkuliahan, kemudian RPS. Nah, yang sekarang kita masuk ke mata kuliahnya. Jadi apa aja sih geomatika yang akan kita pelajari nantinya kayak gitu. Oke. Yang pertama, kalau geomatika itu berhubungan dengan pengukuran. Jadi teman-teman itu tahu pengukuran, survei gitu ya. Nanti kedepannya itu teman-teman survei gitu. Dan nantinya teman-teman kalau berhubungan dengan geomatika itu menjadi seorang surveyor gitu. Nah, di sini ada definisi dari pengukuran atau survei itu sendiri, yaitu sebagai seni penentuan posisi relatif pada, di atas, atau di bawah permukaan bumi. Jadi pada atau di atas dan di bawah permukaan bumi itu nanti teman-teman survei di situ. Gitu. Berkenaan dengan pengukuran jarak, ya. Yang kedua adalah sudut. Kemudian itu sudut, jarak, dan arah, baik vertikal maupun horizontal. Itu masuk ke pengukuran atau yang disebut surveying. Untuk selanjutnya, itu ada tujuan pengukuran. Nah, tujuan pengukuran ini itu untuk apa sih? Nah, di situ sudah ada menghasilkan ukuran-ukuran dan kontur permukaan. Ya, jadi nanti teman-teman itu tidak membahas tentang dalamnya bumi, itu tidak. Itu nanti ada mata kuliah yang ada jurusan atau program studi lain lagi. Jadi kita hanya di permukaan saja. Kayak menghitung jaraknya gimana, kemudian sudut azimutnya gimana, itu seperti itu. Nah, misalnya untuk persiapan gambar rencana. Nah, kalau teman-teman kemarin di mata kuliah gambar apa namanya? Gambar teknik ya? Gambar teknik, kemudian konstruksi bangunan, itu kan ada gambar rencana, ada gambar kerja. Nah, sebelum teman-teman itu masuk ke gambar, itu teman-teman melakukan namanya survei atau pengukuran. Gitu. Nah, fungsinya itu salah satunya adalah untuk persiapan gambar kerja atau gambar rencana. Kemudian ada juga peta. Gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya yang berhubungan dengan kontur, makanya ada globe, ada peta gitu, atlas gitu. Itu juga
menggunakan survei juga. Kemudian menarik garis batas tanah. Nah, biasanya kalau menarik garis batas tanah ini nanti untuk apa sih, Bu? Kayak gitu ya. Nah, kalau teman-teman kedepannya nih, siapa yang pengen jadi developer? Cowok-cowok gak ada yang mau jadi developer. Ini yang mas-mas ini gitu. Misalnya mau jadi developer gitu, harus tahu kan batas-batas tanahnya apa yang nanti mau dikembangkan dengan batas tanah orang lain. Nah, kita bisa nih pakai survei ini gitu untuk menentukan garis batas tanahnya gitu. Kemudian untuk mengukur luasan dan volume tanah. Nah, kalau volume tanah ini biasanya untuk cut and fill. Jadi kalau misalnya teman-teman itu di proyek-proyek jalan gitu kan, misalnya jalannya terjal gitu. Nah, ini mau dilandaikan, pasti di sini ada di cut, kemudian yang cut sini itu akan di fill di bagian sininya, biar jalannya tidak terlalu terjal. Gitu. Itu bisa juga digunakan untuk itu. Kemudian memiliki tempat yang cocok untuk suatu proyek rekayasa. Nah, itu tujuan dari pengukuran. Nah, orangnya kalau tadi adalah survei itu kan prosesnya, ya. Kalau orangnya itu namanya surveyor. Ya, jadi kalau prosesnya itu surveying, kalau orangnya surveyor gitu. Nah, surveyor adalah seseorang yang melakukan pekerjaan pengukuran. Jadi nanti kalau kedepannya teman-teman itu ngukur buat perencanaan konstruksi, mau itu jalan, bangunan, jembatan, kayak gitu, itu teman-teman dinamakan seorang surveyor. Jadi nanti kalau misalnya ada loker nih, misalnya mau udah lulus gitu atau mau lulus, ada penerimaan surveyor, itu berarti teman-teman berkaitan dengan pengukuran. Gitu. Survei itu juga diklasifikasikan, enggak yang penting pengukuran gitu, enggak. Gitu. Yang pertama atas dasar akurasi. Nah, kalau atas dasar akurasi ini sebenarnya ada dua. Ya, yang pertama itu planimetris. Nah, kalau planimetris ini berasumsi bahwa permukaan bumi mendatar atau tidak melengkung gitu. Jadi bumi itu datar, bukan bumi itu bulat gitu. Ya, seperti itu. Kenapa, Mbak? Kayak saya ya bulat gitu ya. Enggak apa-apa, Mbak. Kemudian padahal kenyataannya permukaan bumi itu melengkung, jadi tidak datar, nggak datar-datar aja sih, melengkung kayak gitu, ya. Kemudian survei ini berasumsi garis level atau level line dianggap sebagai garis lurus, gitu. Oleh sebab itu garis unting-unting atau plumb line di suatu titik dianggap paralel dengan titik lainnya. Nah, yang kedua, sudut yang dibentuk oleh kedua garis semacam itu merupakan sudut pada bidang datar, bukan sudut pada bidang bola. Jadi kalau misalnya datar terus gini gitu, ini sudutnya berapa gitu. Itu kalau planimetris, bukan yang bulat. Kalau bulat kan berarti berapa derajat? 360 derajat gitu. Ya. Kemudian yang ketiga, meridian yang melalui dua garis berupa garis paralel. Jadi dia memang lurus gitu. Asumsinya seperti itu kalau survei planimetris. Nah, kegunaannya untuk pengukuran yang tidak terlalu luas. Kemudian survei planimetris tidak digunakan untuk proyek luasan seperti yang besar. Jadi intinya planimetris kita tidak digunakan kalau di prodi kita. Karena yang itu tadi, karena berasumsi bumi itu datar, padahal bumi itu bulat. Lihat juga kalau elevasi juga berubah-ubah, berarti bumi itu tidak bulat sempurna juga kan kayak gitu. Nah, yang kedua, atas dasar akurasi. Jadi survei geodetis itu juga masuk ke dalam survei atas dasar akurasi. Ya, kalau ini memperhitungkan bentuk bumi yang melengkung. Beda sama tadi yang survei planimetris. Kalau planimetris itu datar, kalau yang geodetis sudah memperhitungkan yang melengkung itu. Dan melakukan pengukuran jarak-jarak dan sudut-sudut ketelitian tinggi. Itu. Ya. Kemudian survei diterapkan untuk lokasi yang luas, di mana penghitungan-penghitungan pada survei ini didasarkan pada ilmu geodesi. Itu yang merupakan bagian dari prinsip dan prosedur matematis untuk penentuan posisi di titik di permukaan bumi.
Nah, kegunaannya apa? Nah, di sini ada kegunaannya untuk pengadaan titik-titik kontrol teknologi ruang angkasa atau Space Control Point yang selanjutnya akan digunakan untuk titik-titik ikat bagi titik-titik minor pada survei planimetris. Tuh. Kemudian, tadi berdasarkan akurasi, yang kedua berdasarkan metode penentuan posisinya. Nah, ini lebih ke kayak fotogrametri, foto satelit itu untuk posisinya. Jadi, atas dasar penentuan posisi di titik permukaan bumi dibedakan antara terestris dan ekstraterestris. Kalau metode terestris itu dilakukan berdasarkan pengukuran dan pengamatan yang semuanya dilakukan di permukaan bumi. Itu kalau terestris. Kalau ekstraterestris itu metodenya dilakukan berdasarkan pengukuran dan pengamatan di objek atau benda angkasanya. Itu. Jadi nanti ada astronomi, terus fotogrametri, satelit. Kemudian di situ ya, satelit laser ranging, LLR, VLBI dan lain sebagainya. Termasuk GPS. Ya. Termasuk kalau teman-teman mau nyasar gitu kan. GPS pakai di HP. Ada yang pernah pakai GPS? Sekarang GPS itu sudah umum sekali ya, gitu. Maksudnya di Google Map itu juga pakai GPS. Karena kalau enggak, dia pakai satelitnya enggak bakal bisa tahu kita mau jalan di mana dan enggak tahu lokasi posisi kita tuh di mana. Gitu. Nah, kemudian yang ketiga tentang survei atas dasar instrumen. Ini yang sering dilakukan sih. Namanya survei chain. Jadi survei chain itu ada alatnya, pakai apa? Yang di meteran. Gitu. Pintar Mbak Indah. Kemudian ini dilakukan pada luasan yang sempit, terbuka, dan pekerjaan lapangannya hanya dilakukan dengan pengukuran linier atau jarak-jarak dengan alat meteran itu tadi. Tapi ada kelemahannya juga, tidak 100% full kelemahan gitu. Oke. Kemudian survei ini direkomendasikan untuk perencanaan pembangunan gedung jalan, irigasi, dan saluran limbah. Oke, nanti bisa dibaca. Nah, ada sesi diskusi kelas. Apa saja kompetensi yang dibutuhkan untuk menjadi seorang surveyor dan bagaimana menjadi seorang surveyor yang baik. Ya, nanti silahkan teman-teman diskusi di kelas untuk 2 poin ini dan nanti hasilnya dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini? Enggak ada? Cukup? Oke, kalau cukup, saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir di kelas saya hari ini. Dan mungkin Mas Fahri selaku Ketua Komtik bisa ditutup dengan berdoa dulu ya. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, baiknya kita doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya agak kesini. Ya, panas ya? Iya, lumayan. Oh, lumayan gitu, masih pagi lah ya gitu. Oke, hari ini sesuai perkuliahan kita akan mengadakan praktikum ya teman-teman semua. Jadi praktikumnya, nah di sini ada 2 alat yang kemarin di mata kuliah kita sudah pernah bahas. Nah ini adalah visualisasi nyatanya gitu. Nah yang di sini itu ada namanya theodolite, kalau yang ini namanya waterpass. Nah kedua ini untuk survei, nggak ada ornya, survei. Gitu. Nah kalau yang waterpass, yang theodolite itu sama. Dia bisa gerak horizontal dan vertikal. Kalau yang waterpass hanya horizontal.
horizontal gitu. Jadi nanti pengukurannya beda. Kalau ini nanti ada vertikal horizontal, yang ini hanya horizontal aja gitu. Nah, kemudian yang pertama water pass dulu. Nah, untuk water pass, teman-teman ini ada tripod atau kaki 3. Kemudian sini Mbak Indah, maju dulu sebentar. Nah, nanti yang selanjutnya adalah nanti yang ada dari kelompok masing-masing yang memegang rambu ukurnya ya. Itu, yang memegang rambu ukurnya. Nah, ini adalah rambu ukurnya. Nah, silakan nanti teman-teman dari water pass sama teodolit dibidik di titik yang nanti sudah ditentukan ya untuk praktikumnya. Nah, ini silahkan nanti tinggal dipanjangin aja sampai yang diinginkan gitu. Nah, karena ini menggunakan water pass dan teodolit, jadi nanti teman-teman dari kelompok ini berbagi atau bergantian untuk penggunaannya. Jadi nanti ada yang water pass dulu. Nanti kalau satu kelompok yang water pass sudah selesai, baru dilanjutkan yang teodolit. Begitu juga sebaliknya. Jadi nanti kelompok yang menggunakan teodolit dulu, nanti kalau sudah selesai menggunakan yang water pass gitu ya. Nah, untuk pemasangannya cantik sekali. Untuk pemasangannya di sini ada tripod, kemudian tadi ada rambu ukur. Nah, di sini itu ada namanya nivo, gelembung nivo. Ya, jadi nanti teman-teman kalau sudah menyeting alatnya, usahakan gelembung nivo ini ada di tengah-tengah lingkaran, ya jangan di luar. Itu salah satu penyetingnya. Kemudian arahkan juga arah utaranya dulu. Cari arah utaranya sebelah mana dulu. Ya, karena kalau gambar rencana ada arah mata angin gitu. Nah, nanti kalau sudah selesai, ini untuk lensa, kemudian ini untuk setting alatnya biar nggak gerak-gerak. Nah, ini untuk menyeting gelembung nivonya biar di tengah 3 setelan ini. Sama seperti water pass, teodolit juga sama. Di sini ada settingan bawah 3 ini untuk nyeting gelembung nivonya biar berada di tengah. Nah, kemudian di sini ada skrup untuk menyambungkan water pass dan teodolit ke tripodnya atau kaki 3-nya biar enggak jatuh. Nah, fungsinya payung apa sih? Fungsinya payung untuk nutupin ini. Ya, bukan untuk kita. Ya, jadi untuk nutupin ini kan berhubungan dengan lensa-lensa optik, jadi riskan terhadap cahaya ataupun suhu ya. Jadi nanti yang cewek-cewek nih nggak apa-apa ya kalau nggak glowing sedikit gitu ya. Kalau yang cewek-cewek, jadi nanti yang ditutupin adalah alatnya, bukan orangnya gitu. Ya, kalau sudah nanti yang yang water pass silahkan di setel dulu. Kemudian arahkan Mbak Indah, mungkin bisa ke sana Mbak Indah. 12,9 12,9 benang tengah 11,9 11,9 benang bawah 10,10 10,10 nanti dicatat ya kalau sudah. Nah, yang water pass berapa? Yang benang atas 38. Benang tengah benang tengahnya 13 43. Benang bawah 12 5,3 14, berapa tadi? 14,33. 14,33. Oke. Benang tengah 13,35. Oke. Dan benang bawah 12,33. Oke. Nah, kalau water pass tadi kayak gitu sudah cukup. Tapi nanti kalau yang teodolit teman-teman di sini ada vertikal horizontalnya
Itu ya dicatat. Vertikalnya berapa, horizontalnya berapa. Ya, ini kan ada vertikal sama di sini. Vertikal sama horizontal. 26 derajat, 269 derajat, 269 derajat, 03 menit, 03 menit, 0 detik. Terus vertikalnya nggak apa-apa. 33 satu. Coba Anda. Bentar. Duduk mana? Ya. Ulangi. Horizontal 331 derajat. 331 derajat. 36 menit, 48 detik. 48 detik. Iya, Pak. Horizontal. Ya, Vertikal 26. oke. Nah, ini teman-teman kan sudah tahu cara mengoperasikan waterpass seperti apa, cara mengoperasikan theodolit itu seperti apa. Oh iya, dicatat dulu deh. Sudah? Nah, selanjutnya adalah project teman-teman semua. Jadi karena kita vokasi ya, itu harus ada project pembelajarannya juga ya. Karena kita pakai kurikulum OBE, di mana ada dua metode pembelajaran, yaitu case method sama project based learning. Nah, yang sekarang kalau untuk geometrika itu pakai metode project based learning. Karena teman-teman sudah tahu cara, oh iya Mbak Indah sini, saya lupa, sini. Makasih sudah mengingatkan, sini. Ayo. Nah, tunggu yang satu yang cantik ini. Oke. Nah, tadi sudah tahu ya cara bacanya juga. Nah, untuk selanjutnya yaitu putarannya mana? Kepolan. Enggak. Coba. Kliknya yang bawah. Bukan ke atas. Ke bawah lagi. Ini terlalu ngepol. Tarikannya terlalu ngepol. Nah, itu loh. Ininya dikebawain dulu. Yang atas dikebawain. Ini. Dipencet ini taruh. Bukan, jangan dipolin atas. Nah, sebentar. Nah, bawah. Nah. Oke. Nah, terima kasih. Nah, untuk selanjutnya yang harus teman-teman lakukan di projectnya, teman-teman project adalah pembuatan peta situasi. Karena di lokasi sini adalah dekat lapangan Mataram. Teman-teman tahu lapangan Mataram sebelah sana kan? Nah, itu nanti silahkan sesuai dengan praktikum ini, teman-teman membuat peta situasi ya dari lapangan Mataram Kota Pekalongan. Oke? Untuk selanjutnya silahkan bisa dilanjutkan untuk pengukurannya. Terima kasih.